Sebelum lo kawin, pastikan lo akan lebih percaya diri lagi untuk ngajak pacar lo untuk menikah. Hai, jumpa lagi sama kita di acara arsitektur. Kali ini kita lagi ada di rumah contohnya Citafil Parung Panjang. Nah, sekarang kita lagi ada di Jalan Raya Victor, ini dekat BSD. Di sini juga ada kedai Paciman nih baru buka nih. Jadi ketika lo ngeliat-liat rumah contoh di sini, lo bisa mampir makan di kedai Paciman. Yuk kita lihat rumah contohnya. Nah, sekarang kita lagi ada di tipe Calgary. Luasnya itu 5x12, 60 meter persegi. Luas bangunannya 48 meter persegi. Yuk kita bahas dulu bagian fasad bangunannya ya. Fasad bangunannya modern, kontemporer. Di atasnya atapnya itu kayak seakan-akan flat, supaya kesannya lebih modern. Pemilihan warnanya itu ada warna putih, abu-abu tua, abu-abu muda, sama coklat. Ini adalah rumah yang harganya nggak terlalu mahal kan teman-teman. Ini cocok banget buat lo yang pengen punya properti pertama atau rumah pertama. Nah, kalau bisa lo lihat di situ yang tadi gue bilang warna coklat itu melambangkan lo itu kuat dan bisa diandalkan. Kenapa begitu dipilih? Karena cocok kan buat yang rumah pertama ketika lo mau ngelamar pacar lo untuk jadi istri lo. Nah, ketika lo beli rumah yang ini warnanya coklat itu melambangkan lo bisa diandalkan. Nah, sedangkan kalau lo tahu warna abu-abu itu, kalau secara psikologi warnanya itu melambangkan lo adalah orang yang bertanggung jawab. Nah, apalagi sekarang ketika lo bisa beli rumah sebelum lo kawin, pastikan lo akan lebih percaya diri lagi untuk ngajak pacar lo untuk menikah. Yuk kita lihat fasadnya lebih detail ya. Di situ teman-teman bisa lihat yang bagian coklatnya itu dikasih tali air sama dia, garis-garis vertikal supaya rumah ini kelihatannya lebih tinggi lagi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini karena ini rumah juga nggak terlalu mahal ya. Jadi variasinya ini di sini ada yang abu-abu muda itu dikasih kamprotan sama dia. Itu kan kayak gitu-gitu sebenarnya bisa pakai batu alam, bisa pakai material-material flexi tile atau apa. Cuman karena ini rumah yang nggak terlalu mahal, ini pakainya kamprot aja. Itu bisa buat inspirasi teman-teman. Jadi ketika kita pengen punya satu rumah yang pengen kelihatan tetap gaya tapi budgetnya terbatas, lo bisa main cat dan bisa main di material kayak kamprot dan tali air. Nah, teman-teman kalau bisa lihat di sini dia pakai aluminium warna hitam. Aluminium itu kan sekarang dipakai terus karena material aluminium itu kan adalah material yang anti rayap, kuat gitu, dan jadi sekali lo beli mungkin bisa bertahan sangat lama gitu. Nah, ini sama dia di bagian atas aluminium ini sama bawahnya itu dikasih garis yang sama nih, tali air, untuk negesin bagian ini adalah bagian yang terekspos. Akan lebih baik lagi kalau misalnya bagian sininya sama bagian situnya mungkin sedikit pakai warna abu-abu lebih tua biar lebih kelihatan ekspos lagi. Tapi ini udah keren sih menurut gue. Ini adalah penyelesaian yang cukup sederhana tapi bisa ngerubah tampilan dari rumah lo. Nah, ini kan rumah zaman sekarang. Rumah zaman sekarang itu tentu dia pakai pohon-pohon zaman sekarang. Nah, pohon yang dipakai ini di sini namanya ketapang kencana nih. Di sini pakai rumput Jepang ya. Koreksi gue ya kalau salah ya. Sama di sini ada kalau nggak salah ini sama ini tuh masih satu rumpun ya. Ini namanya tanaman lemon lime. Nah, ini banyak lah di toko-toko tumbuhan lo bisa cari ya kan. Kalau lo ada di daerah Bintaro lo bisa ke Geraha Raya tuh lagi ngetren banget. Di situ banyak banget jualan tanaman-tanaman hias yang harganya murah. Nah, tanaman ini kalau udah dipilih sama developer udah pasti gampang dirawat teman-teman. Nah, teman-teman kalau buat bagian carport ya bisa dilihat di sini dia pakai semen aja. Habis itu langsung diaci halus. Habis itu dikasih tali air, kotak-kotak ukurannya sama. Kalau dari awal udah dibikin, bisa juga langsung di coating nih teman-teman. Di coating warna gloss. Jadi ngebikin kelihatannya lebih mengkilap. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau di bagian sininya ini masih dikasih taman sedikit. Di sini ada teras buat masuk nih. Masih pas buat ditaruh satu tempat sepatu di sini. Dia pakai keramik abu-abu gelap.
Mungkin supaya kesannya itu serasi sama si temboknya yang warna abu-abu gelap ini. Nah, ini dia pakai pintu di sini. Pintunya itu dicat minyak Dove warna abu-abu tua. Nah, kalau lu pakai warna hitam kayak begini, abu-abu yang gelap begini, lu pakai pilihan cat minyak warna Dove masih oke, teman-teman. Kenapa? Karena ketika lu pegang gini nggak cepet kotor. Tapi kalau lu pilih warna putih, akan lebih bagus lu milihnya itu pakai cat minyak yang glossy. Nah, ini teman-teman, dari lu ngeliat ubinnya, dari keramik ya, yang di sini bagian sini warnanya abu-abu tua. Begitu masuk dia tetap di abu-abu muda, jadi warnanya tetap serasi gitu. Banyak pilihan warna di dalam, nanti lu bisa lihat. Ini semua kebanyakan warnanya abu-abu. Dia cuma pakai aksen coklat di atas tadi. Nih, kalau teman-teman bisa lihat di sini pakai sofa warna abu-abu dicampur sama warna coklat tua sedikit di sini. Kalau teman-teman lihat di bagian sininya ini emang ada jendela kaca ya. Tapi ini aslinya nggak ada, teman-teman, karena ini kan cuma rumah display. Jadi jendela kaca ini nggak ada semuanya. Nah, di sini dia pakai railing 4x4 dicampur besi holo 1x1. Ini besi holo juga. Besi holo itu bedanya sama besi tempa adalah begini. Kalau besi holo itu dalamnya kopong, teman-teman. Kalau besi tempa itu benar-benar tebal sebesi-besinya gitu. Nah, besi tempa tentu lebih mahal daripada besi holo. Nah, besi holo di sini ada 4x4. Di sini masih pakai ada sepatunya. Gue suka ininya karena jaraknya kecil banget nih, aman banget kalau lu punya anak-anak kecil. Jadi aman, anak lu nggak bisa manjat. Nah, di bawah ini dimanfaatin sama dia untuk jadi lemari penyimpanan nih. Bisa buat pajangan-pajangan kayak gini. Atau kalau nanti kita tutup kabinet lagi, mungkin di bagian bawahnya bisa untuk naruh sepatu kalau sepatu lu pengen kelihatan rapi. Tapi kalau lu pengen sepatunya lu cuek orangnya, sepatu lu kelihatan nggak apa-apa, atau pengen lu pamerin bahkan, ya di bawahnya nggak usah ditutup. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman lihat, di sini kan ini tebel banget nih. Ini sekitar 4 sentian nih, 1,8 kali 2, 3,6 cm. Kenapa begitu? Jadi ketika lo tuh pilih satu tambalan, lo maunya tebel, lo bisa pakai triplek di double nih. Triplek itu kalau dipakai buat furniture kebanyakan 1,8 cm kan. Di double sama dia, habis itu ditutupin sama HPL, jadi kesannya tebel. Harganya tentu lebih mahal daripada yang cuma pakai satu multiplek aja. Tapi kalau lo mau kelihatannya lebih tebel, lebih kuat, nah lo bisa pakai double triplek atau double multiplek. Oke, keramik yang dipakai sama dia keramik 40-40. Seperti rumah kecil pada umumnya, ada satu bidang dinding yang dipasangin kaca nih, teman-teman. Kaca di sini itu dia nggak pakai bronze mirror, dia pakai kaca mirror biasa. Karena tentu juga karena ini kan rumah yang harganya tidak terlalu mahal. Jadi dia juga material-material ini juga dipilih supaya yang lebih masuk akal sama harganya. Bagus karena ngebikin ruangan ini kelihatan lebih luas. Di sininya pakai besi tempa nih. Nah, ini besi tempa kalau teman-teman lihat nih detailnya ada 2 besi tempa nih kecil-kecil 1 cm kali 1 cm. Di sini di double gini untuk ngejepit si kacanya. Habis itu baru dikasih sealant di sininya. Nah, kalau yang ini dia model lebih tebel nih, ini 2 cm kali 1 cm kayaknya. Di bagian sininya dia taruh pintu kaca nih, pintu kaca aluminium plus jendela hidup aluminium. Nah, kalau di sini daripada dia pakai pintu yang modelnya biasa aja, pintu HPL atau pintu solid, dia pakai pintu aluminium kaca supaya cahaya yang masuk lebih banyak. Nah, di sini kita kalau teman-teman lihat, ini adalah satu bagian yang menurut gue efektif. Ketika lo punya rumah kecil, akan lebih baik si meja makan itu bentuknya bulat daripada kotak, karena kotak itu lebih makan tempat kan. Kalau di sini kan lo masih bisa pindah ke sini, pindah ke sini gitu. Kalau di kotak kan lo akan terpaku di satu sisi aja. Nah, ini jangan lupa teman-teman ketika bikin meja makan yang enak, dari sini sampai sini itu panjangnya 90 cm. Nah, kalau teman-teman udah nyesuaiin rumahnya, mau letakin meja makan di mana, layoutnya udah firm, teman-teman bisa tambahin lampu-lampu kayak gini yang letaknya bener-bener pas di atas meja bulat ini. Akan lebih baik modelnya pun juga bulat begini, teman-teman. Jadi seperti kelihatan serasi kan, serasi banget nih, ininya bulat, ininya pun bulat-bulat. Nah, seperti di episode yang biasanya, teman-teman lihat nih, lagi ngetren banget kan warna emas ini. Nah, cuman kali ini emasnya dicampur abu-abu dan diarahkan terakhirnya ke hitam.
Ini bagian ini menurut gue satu inspirasi baru buat teman-teman. Kenapa? Karena biasanya kan kita ngomong HPL, multiplex, kayu. Ini pakai besi bro. Nah, besinya bagus ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya kalau teman-teman tahu, ini tuh yang besi-besi gampang banget dicari di material lah. Besi-besi yang dipakai untuk struktur bangunan. Misalnya bikin beton bertulang. Beton bertulang itu adalah besi-besi yang dipakai buat di kolom dari bangunan lo, habis itu dibungkus sama semen. Banyak lah itu di pasaran. Nah itu dicampur sama plat besi nih. Plat besi agak tebal tapi ya teman-teman ya. Mungkin nih sekitar ada 5 milian nih. Tebal banget ini. Dibikin kotak-kotak begini, yang ini ditekuk di sini, ya kan? Biar bisa masuk ke dalam. Yang di sini dijadiin buat ambalan. Nah ini modelnya di sini tekuk nih, masuk ke dalam lagi nih. Tangan gue bisa masuk tuh ya. Nah bisa ditaruhin daun-daunan kayak begini supaya nggak kelihatan potnya yang ada di belakangnya tuh. Ini inspirasi yang bagus banget. Dan kalau teman-teman pengen bikin kayak begini, sebenarnya simple sih. Kalau mau gampang ya, teman-teman bisa tunjukin video ini ke tukang besi. Dia pasti bisa ukurin berapa harganya, habisnya berapa untuk bikin ambalan model besi begini. Tapi itu dia, besi itu material yang jarang dipakai. Tapi kalau teman-teman bisa pegang di sini atau teman-teman bisa main ke sini, teman-teman pasti setuju sama gue kalau ini perasaannya benar-benar kuat banget. Di bagian sininya ini ada TV kabinet ya teman-teman. TV kabinetnya ini kalau teman-teman lihat, ini modelnya dicowak begini di sini. Ah ini kayu solid asli teman-teman. Kayu solid beneran, ini mahal sih yang pasti teman-teman kalau bikin kayak begini. Tapi ini dia model jengki kayak gini lagi ngetren banget ya. Jadi agak-agak vintage 80-an yang mulai ngetren lagi nih. Nah ini TV-nya kalau lu punya ruangan cuman segini, pakailah yang 32 inch. Jaraknya itu sebenarnya yang paling minimal itu sebenarnya 98 cm. Tambah sedikit biar enak gitu ya. Jadi ketika teman-teman milih TV 32 inch atau mau 37 inch atau mau 42 inch, itu juga harus pertimbangin jarak nontonnya. Kalau rumah lo kecil ya percuma juga kan lo pakai TV yang terlalu besar, jadinya juga nggak nyaman dan nggak kelihatan fit sama rumah lo. Contoh ya, kayak misalnya teman-teman punya TV 52 inch, jarak minimalnya itu sekitar 1,5 meter. Nah bayangin kalau misalnya rumah lo cuman jaraknya kecil kayak begini, lo paksain pakai 52 inch, jadinya terlalu besar TV-nya. Nah, gue suka banget cara mereka nata lampunya nih teman-teman. Mereka nata lampunya itu pakai spotlight. Bahkan lu nggak ngeliat downlight di sini. Jadi lu lihat nih semuanya di sini dia pakai spotlight, ditaruh di sini. Cuman ini kurang pas nih. Mestinya spotlight ini agak ke sini biar bisa ngepasin sama si lukisan. Nah, di bagian sini juga spotlight untuk menerangin bagian TV. Nah, di sini yang ada lampu penerangan utamanya adalah lampu meja makan ini. Nah, di sini di bagian si besi-besi hitam ini, si plat yang tadi kita omongin itu, dia pasang spotlight yang bisa digeser-geser, menyesuaikan bagian mana yang mau lo terangin. Nah, cocok juga sama warnanya yang hitam sama si plat besi ini. Jadi ketika teman-teman ngebikin satu rumah interior, harus mikirin tone warnanya juga teman-teman. Kalau lo sekarang udah milih warna abu-abu, lo mesti cari warna yang satu tone atau satu padanan yang sesuai buat warna itu. Nih contohnya ya teman-teman nih, dia memilih satu lukisan yang di sini emas juga, di sininya emas, di sini abu-abu. Nah sekarang kita ada di kamar mandi bagian bawahnya. Cuman kamar mandi ini cuman buat buang air aja teman-teman, kayak buat tamu lo aja. Dia nggak perlu naik ketika numpang ke kamar mandi. Kalau di dunia arsitektur kita sebut namanya powder room. Nah di sini pakai Toto, masih pakai jet shower. Gue sih bukan penggemar jet shower karena gue lebih suka pakai eco washer sekarang karena menurut gue lebih bersih. Kalau jet shower ini suka banyak air yang muncrat-muncrat menurut gue dan sering banget bocor. Salah satu yang nggak jadi favorit juga adalah karena selama 10 tahun gue jadi kontraktor. Ini salah satu barang yang sering banget gue betulin. Nah ini di sini ada wastafelnya kecil, dia mereknya Washer. Washer itu buat pengalaman pribadi gue, ketika punya klien yang budgetnya nggak sampai ke Toto, gue akan nyaranin ke Washer. Karena si Washer ini promosinya, garansinya panjang banget. Nah di bagian sininya kalau teman-teman lihat cermin, di bagian sininya pakai aluminium nih teman-teman. Jadi aluminium itu bisa dipaduin untuk naruh kaca begini si cermin. Habis itu di belakangnya dia pakai
HPL warna putih. Cuman gue kritik sedikit, walaupun penyelesaiannya bagus ya. Ini kan warnanya di sini kan pakai keramik 30-30. Di sininya dicat warna abu-abu. Warnanya tuh serasi banget. Tapi kan sebenarnya ini kan nggak seberapa teman-teman untuk dibikin full keramik. Jadi ngebikin ketika ada orang megang-megang gini nggak cepet kotor. Apalagi kalau habis cuci tangan nggak sengaja kepegang basah, pasti lebih cepet kotor lagi kan. Nah sekarang kita mau ngeliat bagian luarnya, di bagian dapurnya. Yuk. Nah di sini pakai keramik yang sama teras tadi, dikasih dapur beton sama kabinet sedikit di sini. Nah kabinetnya putih aja standar. Cuman kenapa ini cuma dicat tembok aja ya? Mungkin karena ini rumah contoh. Mestinya kan ini dikasih keramik juga supaya nggak cepet kotor. Nah ini kalau kita lihat, kalau nanti lo bayangin kita lagi masak di bagian sini, kalau hujan lo pasti nggak bisa masak, ya kan? Nomor 2, kabinet lo pasti rusak. Nah akan lebih baik kalau menurut gue, ini kan ada dak-dakannya. Nanti lo ketika beli rumah di sini, nanti lo minta sama si developernya untuk tambahin dak-dakan ke sini, nutup ke sini. Di sini dikasih si pintu aluminium yang dilipat-lipat bisa ke sana. Jadi ini ngebikin satu ruangan lagi di sini. Tapi tetap lo punya di sini satu taman yang bisa ngasih lo sirkulasi udara yang baik. Dan ini menurut gua dia naruh di sini untuk si kondensor AC-nya letaknya udah oke. Rapih, nggak kelihatan kompresornya sama orang-orang. Nah sekarang kita mau naik ke atas ya, cuman ini tangganya agak sedikit terjal nih teman-teman. Jadi kalau menurut data arsitek, paling mentok itu tangga itu sekitar 18-19 cm lah. Ini lebih sih kayaknya dari itu. Cuman ya namanya juga rumah kecil, kita mesti ngakalin rumahnya supaya tetap dapat space yang enak buat yang lain. Tentu pasti ada yang dikorbanin dong. Kalau ini sedikit dikorbanin di tangganya. Dan ini nggak ada bordesnya, jadi bordesnya cuma buat istirahat ada di sini nih. Ketika lo miring ke sini, oke. Jadi ini ada dua pilihan sih. Satu, dia ngelakuin ini supaya ceilingnya di bawahnya tinggi kan. Cuman ya itu dia yang dikorbanin di bagian tangganya. Cuman kan ini rumah buat anak muda, jadi mestinya nggak masalah. Nah sekarang kita masuk ke dalam kamar tidur utamanya nih teman-teman. Nih di kamar tidur utamanya kalau teman-teman lihat, di sini sama kayak episode yang di Sumarekon Bekasi ya. Jadi ini lagi ngetren nih, semuanya itu pakai kaca. Handle-nya pakai aluminium di sininya. Jadi pakaian lu harus selalu rapi, tapi elegan lah kelihatannya. Nah, ini di sini ada laci-laci untuk naruh kaos biasanya atau naruh underwear. Habisnya di sini untuk dress dan kemeja. Nah, ini lebar ini biasanya yang paling bener itu di 60 cm, teman-teman. Kalau lebih kecil dari itu, nanti kemeja lu malah kelipet-lipet, malah jadi tidak menghemat ruang kan, malah jadi nggak bisa isi lebih banyak. Gitu. Nah ini di sininya ini ada busa-busanya di sini supaya ketika lo tutup begini dia nggak ngerusak si HPL-nya ini. Nah di sini ada ruang riasnya, dia nyatu sama si lemarinya. Jadi ini pasti bikinnya custom nih si lemari ini nih. Di sininya dia pakai model rotan sintetis di sini. Sayangnya nggak ada tempat penyimpanan laci untuk kosmetiknya nih. Sama di bagian sininya nggak dikasih lampu nih sama dia nih. Mungkin nanti bisa tambahan lampu aja di sini. Di sini teman-teman lihat, di sini semuanya di HPL-in. Di sini dikasih headboard yang terus nih, L begitu. Nah, di sini ada satu ambalan kecil yang bisa dipakai buat naruh-naruh barang kayak handphone, kayak kacamata. Nah, ini bisa ditaruh di sini nih. Mirror ini di kamar yang kecil ini tentu teman-teman tahu fungsinya. Fungsinya itu adalah untuk ngebikin kamar ini kesannya lebih luas. Tapi juga bisa untuk ngecek posisi lo udah bener apa belum. Nah teman-teman, ketika kita mau naruh AC itu lebih bagus ambillah di bagian yang belakangnya langsung taman. Jadi kompresor AC-nya itu gak terlalu jauh dari indoor AC-nya. Jadi ngebikin AC lo kerjanya tidak terlalu keras, bisa lebih dingin dan awet. Kalau lo milih rumah, setiap kamar itu lebih bagus ada jendelanya. Jadi sirkulasinya itu bisa terus terjaga baik. Tapi sayangnya ini menurut gue ya, ini jendelanya masih bisa lebih besar dari ini. Mungkin 2 gitu ya. Nah lantai ini pakai vinil teman-teman. Standar aja, masang pola bata. Nah di sininya ini kalau teman-teman lihat bisa jadi inspirasi juga buat plin. Tapi ini menurut gue masih kurang tinggi dikit. Jadi ini masih bisa lihat kan di sini masih kotor-kotor kena kain pel, ya kan?
Nah, di bagian dalamnya sini nanti, kalau teman-teman bikin plain model kayak gini, itu dikasih cat minyak teman-teman atau warna yang lebih gelap. Solusi yang murah karena bikin plain itu selalu mahal kan teman-teman. Karena dia mesti bobok, lama bikinnya, waktunya juga lama. Nah, dengan kayak gini dia simple dan murah. Nah, di sini kamar mandinya teman-teman bisa lihat, layoutnya cukup enak. Di sini masuk kita ketemu sama wastafel, sama seperti yang tadi, kacanya modelnya sama. Di sini pakai toto. Sini ada ruang buat showernya. Nah, ini bagian sininya showernya udah enak nih teman-teman. Di sininya 90 cm. Di sininya sekitar 1 meter. Jadi ketika lo mau bikin shower kayak begini, tempat buat shower, dan ini kan juga di sini diturunin sama dia supaya bagian sini yang basah, bagian sini yang kering ya. Nanti kan tinggal ditambah curtain atau lo bisa kasih kaca. Nah, yang paling bagus itu sebenarnya minimal 90-90 ketika lo mau bikin box buat shower kayak begini. Sepanjang ini habis itu dicat warna gelap, ngebikin si kamar mandi ini mesti pakai lampu terus. Dan mungkin wattnya harus besar gitu karena ini agak gelap sih. Nah, sekarang kita ada di kamar anaknya. Kamar anaknya kelihatannya untuk kamar perempuan karena warnanya pink-pink ya, teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat ceria banget nih. Ceria banget karena di sini ada mural-muralnya. Nanti di bagian situ juga bisa kelihatan teman-teman mural-muralnya. Nah, di sini ada kabinet. Nah, ini bisa jadi inspirasi nih buat teman-teman nih. Inspirasinya apa? Karena di sini itu pakai HPL, di sininya pakai HPL putih. Nah, ini dibikin kayak begini, ketemu segitiga, adu manis begini. Nah, ini di sini modelnya dia coak aja. Ini bisa jadi inspirasi nih buat teman-teman. Cuman ya itu dia, ketika lu ngebikin kayak gini banyak banget bahan yang terbuang. Jadi pasti biayanya lebih mahal daripada cuman polos-polos aja. Nah, namanya juga rumah kecil, kamarnya juga kecil. Di tempat tidurnya itu ada lemari penyimpanan. Nah, ini bisa buat kaos, bisa buat underwear, bisa buat macam-macam lah. Nyimpen-nyimpen barang kebutuhan buat si anak. Nah, di bagian sininya ada meja belajar yang bisa difungsiin juga untuk meja rias. Nah, lemarinya itu dia sama modelnya seperti yang kamar tidur ayahnya atau ibunya. Cuman gue suka banget pemilihan warnanya. Walaupun di sini kamar perempuan yang warna pink, sebenarnya masih bisa cocok juga ketika di sini warna putih, di dalamnya ini warna abu-abu, teman-teman. Tuh, masih match kan? Bagian dalamnya juga dikasih HPL warna coklat muda. Ini cocok banget. Pantone ini bisa teman-teman contek untuk bikin furniture di rumahnya. Gue gak ngerti apa maksudnya ini, apa mungkin ini cuma buat variasi aja. Cuma menurut gue ini ngebikin jadi nggak efektif. Lebih baik sebenarnya ini kotak aja. Tapi entahlah, ini mungkin karena kamar anak butuh keceriaan, jadi dikasih semacam kurva begini. Jadi teman-teman kalau mau ngeliat atapnya, tuh kayak gitu tuh cara bikinnya. Jadi lo kalau mau tampilan dari depan itu rata seperti di dak supaya modern, lo bisa pakai kayak gitu tuh. Nah, itu material atapnya itu Alderon. Alderon itu kalau lo tahu di episode yang rumah temen gue, dia juga pakai Alderon. Kenapa Alderon dipilih? Karena Alderon itu di dalamnya ada rongga udaranya, teman-teman. Jadi ngebikin si panasnya itu ketemu rongga udara dulu, baru ketemu lapisan berikutnya yang ngebikin rumah lo nggak lebih cepat panas. Walaupun tetap sedikit lebih panas daripada lo pakai genteng konvensional. Yuk, kita sekarang mau ke rumah yang kecilnya. Ikut yuk. Nah, kita sekarang ada di tipe Belfast. Luas tanahnya sama 60, cuman luas bangunannya 30. Jadi ini cuman satu lantai, teman-teman. Jadi ketika teman-teman pengen punya rumah pertama tapi belum mampu beli yang tingkat, teman-teman bisa beli yang satu lantai dulu dengan harapan nanti bisa renovasi untuk jadi 2 lantai. Kalau teman-teman lihat di sini materialnya sama kayak yang rumah 2 lantainya, pakai tali air juga. Nah, di atasnya itu supaya nggak kehujanan ketika masuk sini dikasih besi holo 4x4 sama polikarbonat. Nah, begitu masuk kita langsung ketemu sama sofa nih di sini. Di sini ada lukisannya buat ngebikin di atas sofa ini nggak kosong. Lukisannya kontemporer lah. Nah, teman-teman bisa lihat nih di sini dia pakai sofa warna hijau. Di sini ada karpetnya. Cuma karpetnya ukurannya agak kebesaran sih. Jadi di sini ada juga lemari kabinet TV yang tadi kayak di rumah sebelah. Di sini ada TV-nya. Jadi ini menurut gue layoutnya enak banget. Yang gue suka dari rumah ini adalah layoutnya. Begitu udah dari sini, lo akan ketemu di bagian sini adalah meja makannya nih. Nah, meja makannya itu bulat. Di sini pakai Edison Light. Edison Light itu lampunya kayak jadul-jadul gitu ya, vintage.
cuman ini udah diperbaruin dengan LED dalamnya. Jadi lo nggak perlu khawatir walaupun tampilannya tua, tapi nggak makan listrik banyak. Nah, ininya pakai kursi, gue suka banget kursi kayak gini karena menurut gue agak Indonesia banget ya. Ini pakai rotan tapi besi, tapi kelihatannya bener-bener bisa banget diadu sama produk internasional nih. Kita akan ngomongin masalah layout ya. Nah, layoutnya itu begitu lo sampai di sini langsung kebagi nih. Lo mau ke sana itu ke ruang tidur utama, lo ke sini masuk ke ruang tidur anak. Nah, di tengahnya ada kamar mandi. Nih, kamar mandi dulu ya. Gue paling suka layout kamar mandi yang kayak begini nih. Begitu lo masuk, lo ketemu wastafel di sini. Ya, bisa cuci tangan. Lo ke kiri itu langsung showernya, ke kanan sini langsung ke klosetnya. Nah, ini menurut gue yang paling efektif untuk rumah kecil. Kenapa? Pintunya di tengah, langsung ke kanan itu apa, ke kiri itu apa gitu. Nah, teman-teman, di sini kita masuk nih ke ruang tidur utamanya. Layoutnya cukup untuk kamar tidur utama nih. Namanya juga rumah kecil, cuma 30, cuman bisa dapat kayak begini, menurut gue enak. Nah, di bagian sininya itu ada jendelanya yang panjang itu dipaduin di sini pakai bedside table bulat. Oh, ini informa nih ya. Kalau lu pakai desainer interior, lu bisa minta dia udah disiapin listrik di sini. Jadi lu bisa pakai bedside table lamp yang model gantung kayak begini. Keren menurut gua. Kamar tidur anaknya lebih kecil pasti ukuran dari orang tuanya. Karena lebih kecil, kita mesti punya banyak kabinet penyimpanan. Ini yang sama kayak yang tadi di rumah tadi, cuman dia bedanya pakai biru muda sama putih. Kalau yang tadi kan dicampur sama kayu ya. Dengan potongan HPL kayak gini, HPL tuh bisa ngebikin kamar lu lebih unik. Nah, makanya di sini ada biru, di sini campur putih. Karena ini kamar warnanya biru, teman-teman, semuanya pakai warna biru nih. Termasuk dari spray-spraynya begini, banyak dipilih yang ada biru-birunya. Teman-teman bisa lihat nih, ini adalah inspirasi yang bagus untuk teman-teman bikin do it yourself sendiri di rumah setiap weekend. Jadi ini bisa ngerubah tampilan dari kamar lo. Cukup pakai 2 cat aja. Jadi kalau lo mau bikin kayak gini, mungkin untuk kamar segini cukup beli 2 kaleng 5 kilo udah cukup. Wah, apa yang dibeli? Warna tua dan warna putih ini. Nah, nanti bisa dicampur jadi warna biru ini. Nah, ininya kalau kita mau bikin yang garis-garis gini, tentu kan nggak mungkin kita ngelukis begini, susah. Jadi kita bisa pakai selotip kertas yang warna putih. Kita tempel dulu pelan-pelan, bikin polanya, baru kita cat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini modelnya ikan paus warna hitam. Di sini ada senyumnya. Nah, ini itu pakai multiplex yang di finish solid. Jadi teman-teman bisa request sama desainer interiornya untuk bikin model kayak gini. Jadi lucu kan kamarnya, cocok sesuai untuk kamar anak. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian sininya, ini adalah dapurnya. Dapurnya itu kecil, cuman sayangnya ini mungkin rumah contoh ya, ini cuma dicat aja beton begini, mestinya ditambahin ubin seperti yang tadi gue udah bilang. Nah, kita sekarang udah sama Mas Ali dari Citafil Parung Panjang nih. Nah, kita tanya-tanya yuk sama dia. Mas, kenapa sih orang itu harus beli di Citafil Parung Panjang? Kita itu tujuannya itu adalah menyiapkan hunian yang berkualitas sih. Jadi dari segi kerja di rumah pun nyaman sih. Lebih akan konsepnya seperti sana. Dan yang kita tawarkan ini harganya sangat murah. Itu startnya di 200 sampai 300 jutaan aja. Kan kita ada 2 rumah nih yang kita review tadi nih. Kalau yang 2 lantai berapa, yang 1 lantai harganya berapa, Mas? Kalau yang 1 lantai itu kita kisahkan harganya startnya di 200 jutaan, Mas. Kalau untuk yang 2 lantainya kita startnya di 300 jutaan. Nah, kalau untuk cicilan per bulannya kalau kita dengan opsi KPR itu relatif untuk yang 1 lantai kisaran di 2 jutaan. Kalau untuk yang 2 lantai itu dikisahkan 3 jutaan. Jadi untuk dari segi cicilan tuh ringan banget sih, Mas. Nah, kalau DP-nya itu berapa persen dari harganya ya, Pak? Cukup bisa DP 5%, kita bisa cicil 6 kali. Itu per bulannya kisaran di 2 sampai 3 jutaan. Tergantung tipe yang diambil sih. Yang bangunannya 1 lantai itu sekitar 2 jutaan, yang bangunannya 2 lantai itu sekitar 3 jutaan. Betul. Nah, kalau ini banyak juga yang nanya sama kita, lokasi sama aksesnya gimana, Pak? Kita dekat stasiun sih, stasiun Parung Panjang. Nah, jarak tempuhnya kurang lebih di 15 menit sih, kita udah nyampe ke lokasi. Dan next ke depannya, itu dari pembangunan infrastruktur yang didukung oleh pemerintah, itu nanti akan ada pembangunan mengenai akses jalan tol baru, dan ada
stasiun kereta baru untuk new Parung Panjangnya. Oke, tuh teman-teman, berarti nggak usah ragu untuk ngambil rumah di Citafil Parung Panjang. Kalau lu sekarang cicilannya 2 juta, berarti kan gaji lu kurang lebih harus 6 juta. Kalau lu berdua sama bini lu join income, berarti gajinya cukup 3 juta udah bisa beli rumah di Citafil Parung Panjang. Nah, teman-teman, pasti ada yang protes kalau Citafil itu lokasinya jauh. Cuman gini teman-teman, kalau lo sekarang punya gaji 6 juta, habis itu cicilan 2 juta, kan lu punya kesempatan untuk punya properti pertama. Seperti yang ada di catatan kaki edisi yang pertama, waktu itu kan gue juga beli rumah, juga harganya murah tapi jauh banget saat itu. Nah, jadi teman-teman, ketika nanti milih di sini, mesti tahu kalau ini nanti satu saat infrastrukturnya itu akan terbangun baik. Jadi harganya akan tinggi banget. Oke, sampai jumpa di episode kita berikutnya. Jangan lupa bantu kita subscribe, like, dan share video ini. Sama ikutin Instagram kita. Bantu kita sampai 10.000 follower ya di Instagram @arsitekturindonesia. Ciao!